Yo, bro, selamat datang di Mood Movie Channel, channel yang mengisi balik mood kamu dengan alur cerita animasi kece. Hari ini Mimin mau ngasih cerita seru tentang film Old But Gold yang berjudul Big Hero 6. Film ini ngasih kita vibe keren, mengharukan, dan kelucuan yang bikin ngakak abis. Sebelum ceritanya Mimin mulai, siapkan camilan dan minumnya agar nonton video ini makin asik. Jangan lupa juga support channel Mimin dengan subscribe dan like videonya, terima kasih. Oke, mari kita bahas alur ceritanya yang gak kalah seru. Are you ready? Let's go! Cerita dimulai dengan penampakan latar kota bernama Shiokio, yang memiliki konsep gabungan antara San Francisco dan Tokyo. Di sana terdapat sebuah gang yang sedang mengadakan pertarungan robot mini. Terlihat Yama, seorang peserta, memenangkan pertandingan melawan Lee Toyama dan robotnya. Kemudian Yama menantang peserta yang lainnya. Tiba-tiba, seorang anak remaja bernama Hiro Hamada muncul dari kerumunan dengan robot buatannya sendiri. Awalnya ia ditertawakan, akan tetapi karena Hiro membawa uang taruhan yang banyak, Yama setuju untuk melawannya. Pada pertarungan babak pertama dimenangkan oleh Yama. Kemudian Hiro meminta pertarungan babak kedua. Di pertarungan kedua, Hiro memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari robotnya Megaboard yang OP parah cuy. Dalam mode Megaboard, Hiro dan robotnya mengalahkan robot milik Yama, yaitu Little Yama dengan easy. Setelah dikalahkan, Yama yang tak terima mengambil robot Hiro dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Hiro. Untung saja kakak Hiro, bernama Tadashi Hamada menyelamatkan Hiro dengan motornya. Megaboard pun memukul Yama dan dapat melepaskan diri dari Yama. Hiro dimarahi kakaknya agar tidak melakukan pertarungan robot ilegal, lalu Hiro berkata bahwa itu tidak menguntungkan dan ketika ia berkata tidak ada yang bisa menghentikan dia, dalam sekejap ia ditangkap polisi dan masuk penjara Wakaka. Hiro dan kakaknya kemudian dibebaskan oleh Bibi Kas. Sesampainya di rumah, Hiro tidak kapok dan malah browsing nyari pertarungan robot yang lainnya. Karena Tadashi tidak bisa menghentikan Hiro, ia pun berpura-pura akan mengantarkan Hiro ke tempat pertarungan robot di kota sebelah. Padahal ia membawa Hiro ke tempat lain, yaitu ke Institut Teknologi Fransokyo, tempat Tadashi kuliah. Di sana Hiro dikejutkan dengan penemuan-penemuan keren dan Hiro dikenalkan dengan teman-teman Tadashi, yaitu Gogo, Wasabi, Honey Lemon, dan Fred. Selain itu Tadashi juga memperkenalkan Baymax sebagai robot perawat yang diciptakan untuk membantu orang yang terluka. Setelah dari kampus, Hiro jadi termotivasi untuk masuk kampus yang sama dengan kakaknya. Kemudian ia diberitahu kalau mau masuk ke kampus Institut Teknologi Fransokyo harus membuat kagum Profesor Kalagan dalam pameran karya mahasiswa. Akhirnya Hiro bersemangat untuk membuat suatu karya. Hiro sempat tidak punya ide. No idea. Tapi ia disemangati oleh kakaknya hingga bisa memamerkan karyanya. Presentasi Hiro awalnya ditertawakan karena hanya terlihat sebiji microbot mini yang tak berguna. Tetapi akhirnya ia mengumpulkan microbot mini dan berhasil memukau semua orang termasuk Profesor Kalagan. Sehingga Hiro mendapat surat diterima sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Fransokyo.
Tetapi kebahagiaan Hiro tak berlangsung lama. Kakak Hiro yang berusaha untuk menyelamatkan Profesor Kalagan dari kebakaran harus meregang nyawa dikarenakan tempat kebakaran itu meledak dengan dahsyat. Hal itu membuat semua orang sedih, terutama Hiro. Hiro tidak sengaja menjatuhkan microbot mengenai kakinya dan mengaktifkan Baymax. Baymax yang berniat menyembuhkan Hiro malah membuat Hiro terjatuh dan tertimpa mainan lainnya Wakakak. Kemudian Hiro tidak sengaja menemukan microbot mini di dalam jaket dari bawah tempat tidurnya. Microbot mini tersebut terus bergerak menuju suatu arah. Awalnya Hiro tak peduli dan dia malah menyuruh Baymax untuk mengikuti kemana microbot itu ingin pergi. Baymax? Hingga Baymax membuat kekacauan di kota. Dengan terpaksa Hiro keluar dan mengejar Baymax hingga ke sebuah gedung. Run. Ternyata di dalam gedung terdapat seorang pria bertopeng yang mengendalikan kumpulan microbot. Pria bertopeng berusaha untuk menangkap Hiro dan Baymax. Akan tetapi Hiro dan Baymax berhasil lolos. Setelah peristiwa itu, Hiro menganggap kebakaran di gedung pameran bukan kecelakaan biasa. Ia menganggap kebakar di gedung itu disebabkan oleh pria bertopeng yang ingin mencuri microbot miliknya. Dan pria bertopeng itu bertanggung jawab atas kematian kakaknya Hiro. Kemudian Hiro mengupgrade kemampuan Baymax dan mengupgrade kostum superhero dan senjata khusus untuk teman-temannya. Ia bertekad untuk menangkap pria bertopeng. Dengan kemampuan pendeteksi dari Baymax, mereka menemukan petunjuk yang mengarah ke seorang penjahat bertopeng di sebuah pulau. Hiro dan teman-temannya menuju pulau tersebut untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Sesampainya di pulau, Hiro dan teman-temannya yang gugup dikagetkan oleh seekor burung hingga mengeluarkan semua jurusnya Cui Wakak. At least we know our gear. Kemudian mereka memasuki gedung dan melihat rekaman CCTV tentang percobaan teleportasi seorang gadis menaiki kapsul yang gagal. Tiba-tiba mereka diserang oleh pria bertopeng dari belakang. Pertarungan antara Hiro dan teman-temannya melawan pria bertopeng pun dimulai. Gogo melemparkan piring besi terbang, Wasabi menangkis serangan dengan pedang laser. Dan Hiro mengendalikan Baymax menukik dan memukul pria bertopeng hingga tersungkur. Hingga akhirnya topeng pria itu terlepas, dan betapa mengejutkan ternyata pria bertopeng itu adalah Profesor Kalagan. Hiro yang marah meminta Baymax dalam mode marah untuk menangkap Profesor Kalagan. Baymax menembakkan roket tangan. Kemudian Baymax menyerang habis-habisan Profesor Kalagan dengan membabi buta. Tetapi Honey Lemon membuat Baymax ke mode semula dan Profesor Kalagan berhasil melarikan diri.
Setelah emosi Hiro reda, Hiro dan teman-temannya menemukan fakta bahwa gadis yang menjadi pilot pada percobaan teleportasi yang gagal adalah anak Profesor Callaghan. Oleh karena itu ia ingin membalas dendam kepada Crane yang telah membuat putrinya, Abigail meninggal pada uji coba teleportasi. Di sisi lain aksi balas dendam skala besar Profesor Callaghan pun dimulai. Hiro mencoba untuk menghentikan Callaghan tanpa melukai atau membunuhnya. Dia berusaha meyakinkan Callaghan untuk menghentikan serangannya dan menyerahkan diri kepada keadilan. Callaghan tidak mau mendengarkan dan terus melancarkan serangan yang membuat Hiro dan teman-temannya terdesak. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Kemudian, Hiro dengan kecerdasannya yang brilian mengendalikan Baymax mengambil topeng berisi chip pria bertopeng yang mengontrol mikrobot. Hiro berhasil mengambil topeng itu dan membebaskan mikrobot dari pengaruh Callaghan. Tetapi mesin teleportasi masih terus berjalan, Baymax mendeteksi ada Abigail yang terjebak di dalam mesin teleportasi, sehingga Hiro dan Baymax mencoba menyelamatkannya. Hiro dan Baymax hampir berhasil, tapi di saat terakhir Baymax terhantam puing bangunan. Baymax mengalami kerusakan sehingga Baymax hanya bisa mengorbankan dirinya dan menyelamatkan Hiro serta Abigail. Setelah kejadian itu Abigail dirawat dan Profesor Callaghan ditangkap polisi. Di akhir film ternyata di bagian lengan Baymax terdapat chip, sehingga Baymax bisa dihidupkan kembali. Film berakhir dengan happy ending. Demikianlah alur movie, Big Hero 6. Movie ini menyajikan petualangan seru yang dikombinasikan dengan adegan lucu serta nilai-nilai positif berupa nilai sejati dari persahabatan, ketabahan, keberanian, dan pengorbanan. Kalau kalian mendapatkan pembelajaran apa? Tulis komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.